kali Angke bisa jumpa lagi dengan teman-teman yang ada di rumah. Tapi mana ya Kakak Okta? Kok belum ada? Tunggu sebentar ya teman-teman. Angke mau panggil Kakak Okta dulu. Kakak Okta. Kakak Okta. Kok belum ada juga ya? Sambil menunggu Kakak Okta, kita menyanyi dulu ya teman-teman. Kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hore! Teman-teman, karena ini harinya Tuhan, kita harus selalu bersukacita ya. Selama beberapa menit ke depan ini, kita akan bersama-sama melaksanakan aktivitas sekolah minggu. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita semua ya. Yeay, akhirnya datang juga. Kakak Okta minta maaf Angke sama adik-adik yang ada di rumah. Juga Kakak Okta minta maaf ya, sudah terlambat hari ini. Kakak Okta terlambat karena tadi hujan deras. Jadi Kakak Okta menunggu hujannya reda dulu baru kesini. Iya Kakak Okta, lain kali jangan sampai terlambat lagi ya. Siap Angke, Kakak Okta berjanji tidak akan terlambat lagi. Terima kasih ya Angke sudah membuka acara ini dan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Semoga adik-adik yang ada di rumah selalu sehat-sehat bersama dengan mama, papa, kakak, oma, opa, dan keluarga yang lainnya. Iya Kakak Okta, terima kasih juga. Meskipun terlambat, Kakak Okta tetap datang. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan cerita. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa bersama. Kakak Okta akan memandu kita berdoa. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kita boleh berjumpa lagi bersama untuk mengikuti aktivitas sekolah minggu. Meskipun kami mengikuti dari rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kami bersama. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai dari awal sampai akhir aktivitas sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat enggak salah satu tokoh Alkitab yang minggu lalu ada dalam tebak gambar tokoh Alkitab? Yang cluenya dia adalah seorang pemungut cukai yang bertubuh pendek. Apakah Angke masih ingat? Iya, Sakeus. Iya benar, Sakeus. Semoga adik-adik juga masih ingat ya. Saat ini kita akan mendengar cerita tentang Sakeus. Sebelumnya mari kita baca Alkitab dulu ya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10.
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, kita sudah membaca firman Tuhan yang mengisahkan tentang Zakeus. Mungkin sebagian dari adik-adik sudah pernah mendengar kisah tentang Zakeus ini. Adik-adik, kenapa ya sampai Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakeus? Kira-kira ada hubungan apa Tuhan Yesus dengan Zakeus? Jadi, Tuhan Yesus dan Zakeus adalah saudara di dalam Tuhan. Baik Tuhan Yesus dan Zakeus berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Bapak Abraham. Sama dengan kita semua, baik adik-adik, Angke dan kakak Okta, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Zakeus begitu sangat dibenci oleh orang-orang pada saat itu, karena dianggap sebagai pengkhianat terhadap sukunya sendiri. Zakeus berasal dari keturunan Yahudi, bekerja dengan kekaisaran Romawi yang pada saat itu menguasai daerah-daerah orang-orang Yahudi. Pekerjaan Zakeus menjadi kepala pemungut cukai. Pekerjaan ini sangat dibenci oleh sukunya sendiri, karena Zakeus memeras mereka dan mengambil keuntungan yang sangat banyak dari mereka, sehingga Zakeus menjadi kaya. Meskipun demikian, ada hal yang menarik dari Zakeus. Jadi saat Tuhan Yesus berjalan-jalan di kota Yeriko, orang-orang banyak ingin melihat Tuhan Yesus. Hal ini menjadikan Zakeus penasaran ingin melihat seperti apa Tuhan Yesus itu. Saking penasarannya, Zakeus tidak peduli lagi bahwa orang-orang sangat membencinya. Ia berusaha mendekati orang-orang banyak dan melihat Tuhan Yesus. Tetapi karena tubuhnya yang pendek, dia tidak bisa melihat, terhalang oleh orang-orang banyak. Tetapi Zakeus tidak menyerah begitu saja. Zakeus berusaha, kendatipun dia harus berlari-lari mendahului kerumunan orang banyak dan naik ke atas pohon ara agar bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas. Usaha yang dilakukan Zakeus tidak sia-sia. Meskipun harus menahan malu, berlari-lari, naik ke atas pohon, belum lagi orang banyak yang tidak menyukainya. Dan yang paling luar biasa, ialah Tuhan Yesus mau pergi ke rumah Zakeus. Di saat dia merasa tidak ada lagi orang yang menyukainya, ternyata masih ada orang yang sangat peduli terhadapnya, yaitu Tuhan Yesus. Karena merasa masih ada orang yang peduli terhadapnya, Zakeus sangat bersyukur. Bahkan ia berjanji akan memberikan separuh hartanya kepada orang-orang miskin dan mengembalikan
harta orang-orang yang pernah diperasnya. Nah, adik-adik, itu dia kisah dari Sakeus. Setiap usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita harus peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, siapapun dia. Seperti Tuhan Yesus sangat peduli dengan Sakeus. Bagaimana caranya? Dengan kita saat ini tetap berada di rumah dan tidak keluar rumah dulu, agar kita tidak kena virus corona dan menularkannya kepada orang-orang banyak. Nah, begitulah cara kita untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi adik-adik, sekian dulu ya cerita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Terima kasih Kakak Okta untuk ceritanya hari ini. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Kita akan berjumpa lagi minggu depan pada hari Senin jam 16.00. Jaga kesehatan ya dan selalu berdoa agar Tuhan selalu melindungi. Untuk mengakhiri, mari kita menyanyi lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Bye-bye teman-teman.